Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua dapat menyikapi kejadian apapun yang membuat kita bisa jadi lebih baik. Karena kuncinya dalam hidup ini adalah lebih baik dari waktu ke waktu. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Para pendengar sekalian, kajian kali ini disampaikan dari Sherua, daerah negara luar negeri Taiwan, ya, di Indonesia, dari luar negeri Taiwan. Kemarin ceramah dari Taipei, sekarang di pesantren Darul Tauhid Sherua. Ya, semuanya dari Allah, dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Jadi Taiwan itu negara pecahan dari RRC, Republik Rakyat Cina. Dulu pernah berperang dan demikian terancam. Tapi ternyata ancaman inilah yang membuat Taiwan bisa membangun negaranya, berusaha menguatkan justru karena adanya ancaman. Kita sering menganggap persaingan itu sesuatu yang negatif, padahal kalau kita sikapi dengan tepat, maka persaingan itu hal yang karunia Allah. Karena kalau tidak ada kompetitornya, tidak ada pesaingnya, orang cenderung tidak maksimal. Coba balap karung tunggal, ada lapangan sepak bola, silakan balap karung sendirian, itu dijamin tidak akan maksimal. Apalagi balap karung, misalkan balap karung ada lawannya, tapi lawannya TK. Sedang ini anak SMA, lawannya TK pakai kantong kresek kecil-kecil. Walaupun dia juara umum, dia tetap tidak bisa maksimal dan juga tidak ada harganya, ya. Tetapi kalau kompetitornya ini orang yang tangguh, mungkin tidak jadi juara, mungkin dia juara ke-10, tapi dari kejuaraan dunia. Nah, ketika lawannya tangguh-tangguh, tanpa disadari, membuat kita persiapan lebih sungguh-sungguh. Benar? Coba ditafakuri. Nah, di dalam ilmu mengelola hati, sedikit saja sekarang tentang ilmu bertinju, ya. Sudah kita bahas bahwa Mike Tyson itu punya guru tidak? Punya. Tapi kalau, gurunya diturut nggak tuh oleh Mike Tyson tuh kalau sedang latihan bertinju? Diturut. Padahal kalau ditandingkan guru Mike Tyson lawan Mike Tyson, siapa kira-kira yang menang tinju itu? Mike Tyson-nya. Gurunya sudah rada sepuh, mungkin dalam satu ronde saja sudah KO. Tapi kenapa diturut? Nah, ini satu yang pertama. Yang kedua, Mike Tyson ketika latihan tinju selalu sendirian atau punya sparring partner. Tahu sparring partner, adik-adik? Sparring partner itu adalah kawan latihan. Ada sparring partnernya tidak? Yang lemah atau yang kuat? Kuat. Sebab kalau sparring partnernya bayi, jahat ini, ya. Sparring partnernya anak kecil juga tidak ada apa-apanya. Dicari sparring partner yang tahan pukul, yang pukulannya keras, yang gesit. Nah, itulah ternyata dua hal yang membantu Mike Tyson bisa lebih tangguh melawan lawan-lawannya. Saya mohon maaf, ini ngambil contoh tinju ya, walaupun tidak usah ditiru nih. Rasulullah SAW juga
dikenal kehebatannya bergulat sesudah lawan Rukana. Rukana itu pegulat terbaik di Mekah pada waktu itu, tertangguh. Kalah oleh Rasulullah 3 seri. Juga anak Rukana pemuda dia lebih hebat lagi, kalah juga 3 kali oleh Nabi Muhammad, sampai memberikan 100 ekor kambing, tapi Rasul dibalikin lagi, dan akhirnya anaknya Rukana masuk Islam. Ini berarti lawan tangguh ini penting, karena itulah yang akan menunjukkan, memacu kualitas kita. Sepakat? Coba pilih, mendingan juara kelima di antara semua bintang kelas se-Indonesia, atau juara utama di kelas yang semua tidak ada yang naik kelas. Artinya bukan kejuaraannya yang paling penting, artinya kita bisa tampil maksimal, ya, bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jelas tidak nih, ini konsep penting nih. Karena kalau kita pengen jadi juara terus, tergantung siapa lawan, ya. Tidak penting bagi kita jadi juara, yang penting adalah kita bisa melakukan yang terbaik. Dan itu butuh minimal 2 hal dari luar tuh. 1, guru yang bisa memperlihatkan blind spot, katanya, ya. Guru itu bisa memperlihatkan sesuatu yang tidak kelihatan oleh kita. Dan yang kedua, sparring partner yang tangguh, yang bisa terus menguji kemampuan kita. Apalagi mengelola hati nih hadirin. Sebetulnya ada syarat yang ketiga lagi, yaitu sungguh-sungguh ingin selalu jadi lebih baik. Jadi kita ini harus jadi pembelajar setiap hari. Jadi dari luar kita perlu guru syariatnya dan perlu sparring, dan dari dalam kita perlu kesungguhan untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu mutlak bagi orang yang ingin sukses dunia akhirat. Karena kalau kita nggak ada perubahan dari waktu ke waktu, ini khosirun, rugi. Ini adik-adik, mana sekarang yang paling penting bagi kita? Ada yang memuji, ada yang mencaci. Ada yang memuji. Jawab adik-adik, mana yang paling penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita? Ada yang memuji, ada yang mencaci. Iya. Tapi memuji juga sebetulnya lebih berat ujiannya daripada dicaci. Kita nafsu pengen dipuji, padahal ujian itulah yang lebih berat untuk kita dibanding cacian. Karena pujian itu cenderung disukai nafsu, dan kita cenderung merasa cocok dengan pujian itu. Sebetulnya dipuji dengan dicaci beratan dipuji loh, dek. Udah nyobain dulu dipuji rame-rame dan kok oleng. Tumbang tuh, tumbangnya ini adalah tumbang dari mengakui dengan asli siapa diri kita. Kan orang yang termakan pujian itu seperti orang yang kentut, ya, maaf ya, bau, ini bau kentut saya, tiba-tiba datang orang menyebut begini, oh ini ini harum melati nih. Nah, lalu kita senyum, oh iya ya, padahal kita tahu ini karbit, ya. Orang yang tertipu oleh pujian, dia lebih menyukai dan mengakui omongan orang yang tidak benar sebagai kebenaran dan melupakan yang dia yakini atas dirinya. Nah, ini bahayanya pujian. Tapi untuk bisa begitu, kita memang harus lewat cacian dulu. Kalau kita dicaci, ya itu latihan sabar, latihan tidak membalas keburukan dengan keburukan, latihan memaafkan. Kita akan makin terlatih menghadapi kepahitan kalau kita udah sering latihan. Nah, kalau kita udah sering latihan dicaci, terus dapat yang muji, kita tahu, oh, pujian ini tidak cocok dengan saya. Sedang caci maki saja dari orang lebih sederhana daripada kehinaan saya sesungguhnya.
maka jadilah nanti orang yang terlatih menghadapi puji dan caci, berkah daripada dia memang ingin lebih baik ketika menghadapi cacian maupun menghadapi pujian. Jadi jangan tidak bersyukur kalau kita ada yang mencaci ya, karena cacian orang itu adalah sparring partner bagi kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Jelas tidak ini Adik-adik? Coba ini ada yang SMP, ulangan umum 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu SMA, ulangannya 3 kali 1 dengan 3. Ini pasti nggak bermutu nih sekolah, karena dari TK soal ulangannya itu aja. Kira-kira lulusan sekolah kita berkualitas tidak? Tidak. Justru makin rumit masalah, makin pelik. Itu yang membuat seseorang makin berkualitas. Jadi kalau ada masalah, ada ujian hidup, kita harus tahu ini adalah bagian dari karunia, bukan bagian dari musibah. Musibah itu kalau salah menyikapinya. Coba, kalau ulangan, apakah soal ulangan yang bahaya bagi kita atau salah jawabannya? Ulangan itu kan soal-soal itu dirancang untuk meningkatkan kualitas kita. Sekarang kalau soalnya cetek sekali, ya 1 tambah 1 sama dengan 2, padahal ini di fakultas kedokteran tingkat akhir. Pertanyaannya enggak itu A, B, salah lagi. Makin pelik, makin rumit, itu makin bagus untuk kita. Oleh karena itu orang-orang yang jarang menghadapi masalah, yang serba enak, cenderung lemah. Anak-anak ya, kalau di rumahnya dibiarkan manja, ingin itu dikasih. Mau minum datang ke depan pintu. Mau habis makan, gak mau ngeberesin. Sepatu mana? Datang sepatu. Tasnya udah beres, tas beresin. Mau naik mobil digendong, ya. Keluar dari mobil digotong. Terus bisa apa ini anak? Pernah ada lulusan kuliah di airport saja tidak ngerti apa-apa, karena dia tidak pernah dilatih menghadapi kesulitan. Saya kira pasukan-pasukan terbaik itu justru dilatih banyak kesulitannya tinggi sekali. Benarkah? Makanya kualitasnya terbaik. Coba kalau Mike Tyson itu latihannya dengan boneka, tinju dengan boneka, terus sparring partnernya nggak boleh ninju dia, hanya dia aja bagian ninju untuk lawannya, nggak ada apa-apanya. Ini penting. Nah, Adik-adik, jadi 3 kunci ini dari luar kita cari dulu, pelatih dan sparring partner, orang-orang yang kita inginkan ataupun tidak kita inginkan. Kita sikapi sparring ini sebagai karunia Allah untuk meningkatkan kualitas kita, dan dari dalam diri kita kata kuncinya adalah saya harus belajar dan jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi kita harus jadi pembelajar. Ketemu orang yang menghina, ini kesempatan saya bersparing ya. Ketemu dengan orang yang gak enak kepada kita, ini kesempatan saya meningkatkan kualitas. Setuju tidak nih? Jadi kita dari waktu ke waktu naik, ketemu orang yang baik, ini pelajaran dari Allah. Supaya saya seperti orang. Lihat orang yang petantang, petenteng, sombong, ini pelajaran dari Allah supaya saya tidak sombong. Ketemu dengan orang yang dermawan, Allah takdirkan saya ketemu dengan dermawan. Ini adalah ladang dari Allah supaya saya mirip seperti orang ini. Ketemu lagi dengan orang pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, mereka hese. Ini adalah pertemuan yang Allah atur supaya saya tidak jadi orang pelit. Terus belajar, gigi berubah dari waktu ke waktu, berubah. Lebih sabar, lebih tangguh, lebih kuat ibadahnya. Pokoknya berubah. Nah, inilah jihad yang asli. Karena kalau kita berubah terus menerus, kita tanpa kita sadari sudah merubah orang lain. Keluarga rubah, anak-anak rubah, nanti mungkin juga teman-teman berubah melihat perubahan kita.
Nanti Allah akan memberikan kesempatan bagi kita terus mengubah yang lain. Tapi kalau dirinya nggak berubah, coba pulang dari sekolah. Kamu mesantren 3 tahun, nggak ada robahnya, amit-amit, dasar manusia rugi. Nggak ada robahnya itu rugi. Makanya adik-adik terus harus punya tekad. Saya harus berubah. Jadi lebih baik, saya harus tambah yakin ke Allah. Saya harus tambah bersih hati saya. Saya harus makin tangguh dalam hidup ini. Saya harus makin berkualitas. Tahajud saya harus makin bagus. Saum saya harus makin berisi. Ngaji saya harus makin paham. Zikir saya harus makin banyak. Pokoknya tidak boleh saya tidak berubah jadi lebih baik. Kalau tekad itu membara pada diri siang dan malam, lihat aja nih. Insya Allah oleh Allah dibantu dengan janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, berjihad di jalan Allah, pasti Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalan. Nah, inilah mujahadah. Jadi jangan risau tentang rezeki, tentang apa tuh prestasi, tentang bintang kelas atau tidak. Jangan risau tentang bagaimana saya dapat jodoh atau tidak, uang saya naik atau enggak, gaji saya gimana, penghasilan. Gak usah rewel, gak akan kemana-mana. Kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah kasih yang lebih baik lagi. Kalau kita leha-leha juga tidak akan tertukar. Masih ingat teori gaji kecil? Coba kalau gajinya sedikit, semangat tidak kerja? Sekarang udah tahu ilmunya ya, semangat. Biasanya gaji sedikit itu orang tidak semangat pada umumnya. Kalau orang tidak semangat, prestasinya, hasil kerjanya baik buruk? Pasti buruk. Karena semangat itu menentukan kualitas. Kalau prestasi kerjanya buruk, kira-kira dipuji atau dimarah atasan? Dimarah. Kalau dimarah atasan, kira-kira semangat kerja atau pengen bolos tidak kerja? Pengen bolos. Kalau sering bolos, kira-kira naik pangkat atau dipecat? Ya, begitulah akhirnya dipecat. Karena dari awalnya salah. Tapi kalau dari awalnya, jangan, maaf, tes. Tapi kalau dari awalnya sudah baik, sedikit gaji, gak apa-apa, Allah yang mengatur gaji saya. Kerja yang bagus, semangat, perbaiki diri dari waktu ke waktu. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik dari waktu ke waktu. Kira-kira hasil kerjanya baik buruk? Baik. Kalau hasil kerjanya baik, atasannya senang atau sebel? Senang. Kalau atasannya senang, kira-kira dinaikkan pangkat atau dipecat? Naik pangkat. Tapi masalahnya perusahaan ini karyawannya cuma satu. Yang satu bos, yang satu karyawan. Kata bos, kalau kamu naik pangkat, saya jadi karyawan. Udahlah, saya rekomendasikan kamu kerja di tempat teman saya yang lebih bagus, yang karirnya lebih baik. Tulis surat ke sana. Ini hanya penglihatan makhluk nih. Kalau orang sudah terus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik, sudah begitu banyak pertolongan. Gak usah dipikirin karir, adalah gak akan kemana-mana. Jodoh juga gak akan kemana-mana kalau kita jadi orang yang mantap. Makanya kesimpulan, mari kita menjadi pembelajar dari waktu ke waktu. Kejadian apapun harus menjadi jalan peningkat kualitas kita. Apalagi kalau ada guru, jangan sia-siakan. Guru itu bisa melihat blind spot, sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Dan kalau ada sparring partner, jangan sia-siakan. Karena sparring partner yang tangguhlah yang akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia tangguh. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih para pendengar yang budiman. Semoga ada hikmahnya uraian pagi ini. Kelihatannya wajahnya jadi semangat tergantung ceramahnya ya.
Kalau ceramahnya semangat, kecuali yang itu tuh ya ada dalam alam yang berbeda. Kalau kitanya lemah, serbu, kira-kira yang nyerbunya bagaimana? Repot. Serbu! Wah, walaupun kakinya lumpuh, tapi kalau semangat. Apalagi kalau nadanya salah, serbu, malah bingung hadirin. Ini pasti tergantung isi. Di dalam semangat keluar semangat, di dalam bingung keluar bingung, di dalam lembek keluar lembek. Mari kita jadikan setiap kejadian apapun sebagai sarana PDLT memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, silakan dilanjut sekarang kajian di radionya. Semoga pagi ini pagi yang berkah, pagi yang bisa membuat kita mengevaluasi diri dan membuat kita selalu bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Sampai jumpa. Oh ya, ini ada pengumuman. Sekali lagi saya mohon maaf agak intensif pengumuman ini bagi yang mau ikut latihan santri siap guna angkatan 31. Alhamdulillah sudah dibuka. Dan bagi yang mau sekolah di Darut Tauhid, SMP Akhwat, SMP Ikhwan, SMA Ikhwan, Akhwatnya belum ada, SMK Akhwat, Ikhwan dan Akhwat. Jadi salah. Silakan segera daftar karena ini sistemnya inden ya. Siapa yang duluan cepat daftar dan sesudah didiskusikan bisa sekolah lebih, bisa masuk tanpa harus ikut seleksi rame-rame. Terima kasih. Dan bagi yang mau umroh, berkah murah dan berkah, insya Allah bulan Maret yang Februari sudah penuh 1.675 dan ada diskon 25 katanya. Ini adalah umroh subsidi ya. Bagi yang akan ikut silahkan ke 0838 20 20 11 11. Berapa Dede? 0838 20 20 11 11 ya. Atau datang ke pesantren Darut Tauhid Bandung, di sana sudah siap. Terima kasih, semoga dari waktu ke waktu, detik ke detik, menit ke menit kita bisa berubah menjadi pembelajar. Berubah menjadi lebih baik dan lakukanlah apapun yang terbaik lillahi ta'ala. Cukuplah Allah yang melihat, membalas sempurna dengan sempurna balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman dimanapun berada, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut Rasulullah sampai akhir hayat kita, menjadi pengikutnya yang taat menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti akhlaknya yang mulia, meneladani pribadinya yang baik, dan senantiasa istiqomah berada di jalannya. Ini hari Selasa biasanya diisi oleh guru kita Kiai Haji Hilman Rosyad ataupun Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Kabarnya beliau sedang sakit. Kita doakan semoga guru kita yang sedang diuji sakit diberikan kesehatan lahir dan batin, sakitnya menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat, kemuliaan. Al-Fatihah. Allahumma rabbana tadzil ba'sa isyanta syafila sifa ila syifa'uka sifa la yugadiru saqoma. Juga siapapun di antara saudara kita yang sedang diuji sakit, semoga ujian menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman, saya melanjutkan apa yang disampaikan tadi sebelum nanti kita bisa dialog kalau ada waktu. Ada pembahasan yang tadi kita
terdengar dari ayat yang sangat menjadi ilmu buat kita, bahwa mari kita menjadi pembelajar, belajar dalam hidup ini dengan berbagai persoalan masalah yang akan menimpa kita untuk membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya adanya berbagai masalah adalah tergantung daripada cara kita meresponnya. Ada orang yang dengan masalah itu, dengan ujian, dengan berbagai terpaan yang menimpanya, dia menganggapnya sebagai sebuah azab atau hukuman dari Allah. Nah, sesungguhnya adanya masalah dan azab atau hukuman ini ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang tidak beriman, maka diberi masalah itu adalah diberikan azab atau siksaan buat mereka. Yang kedua, ada yang diberi masalah, persoalan, itu menjadi teguran. Biasanya teguran diberikan kepada mereka yang lupa, mereka yang lalai, mereka yang mengabaikan daripada aturan, daripada ketentuan yang sudah ada. Sebutlah contoh, kalau kita di sekolah dulu, atau mungkin ada yang masih sekolah sekarang, ketika melanggar aturan, maka pihak sekolah atau guru memberikan peringatan. Kenapa diingatkan? Supaya kita tidak lupa dengan aturan yang ada. Masuk sekolah jam 7, datang setengah 8. Wah, ini lupa aturan. Padahal masuknya harusnya jam 7. Maka dia diingatkan supaya tidak lupa lagi. Diberi surat peringatan agar besok tidak terlambat lagi. Demikian juga ujian seperti itu. Bagi kebanyakan manusia termasuk kita, ujian ini untuk mengingatkan agar kita tidak lupa dengan perintah Allah, agar kita tidak lupa bersyukur kepada Allah, agar kita tidak lupa bahwa kita ini ciptaan Allah untuk mengabdi kepada Allah. Ketika lupa, maka diingatkan oleh Allah, ditegurlah dengan berbagai ujian. Seperti yang sampaikan tadi, kita dengar banyak orang yang ketika diberi kelapangan, diberi kemudahan, dia lupa kepada Allah. Tapi kembali kepada Allah, diingat Allah ketika diberi kesulitan, diberikan masalah, diberikan himpitan hidup, diberikan sakit, maka kembali kepada Allah dan mengingat Allah. Maka semua itu menjadi kebaikan buat dirinya. Yang ketiga, ada yang dimaksud diberikan persoalan, masalah, himpitan, itu menjadi jalan dekat dengan Allah, menjadi penguat iman. Bagi siapa? Itu bagi orang-orang yang beriman. Dengan berbagai ujian, orang beriman membuat ujian itu pendekat kepada Allah, pengangkat derajat dan kemuliaannya. Ya, seperti sering dicontohkan di sini, seorang siswa itu naik kelas setelah menghadapi ujian. Dengan ujian, dia akan bisa naik kelas. Seorang anak SMP naik derajatnya menjadi SMA, menjadi SMK setelah ujian di sekolah, mengikuti ujian akhir nasional. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Ujian-ujian ini akan mengangkat derajat dan kemuliaan diri kita. Para pendengar yang beriman dimanapun berada, di dalam Al-Quran terungkap di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ketika kita menghadapi berbagai ujian ini, Allah memerintahkan kepada kita sebelumnya di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Ista'inu bis-sabri was-salat. Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa? Karena ada dua hal nih dengan sabar dan salat ini. Innallaha ma'as-sabirin, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi poin pertama, ketika menghadapi ujian ini kita diperintahkan untuk sabar. Sabar ini sesuatu yang mudah kita ucapkan, sering kita ucapkan, sering juga kita dengar, tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Sabar adalah potret kestabilan yang ditandai oleh kemampuan untuk mengendalikan diri. Maka orang yang sabar, dia akan lebih mengutamakan ilmu daripada perasaan, dengan landasan Al-Quran dan Sunnah tentunya, dengan landasan dari Al-Quran ataupun hadis Rasul yang diberi panduan oleh Rasulullah.
Maka sebaliknya orang yang tidak sabar itu bagaikan lentera tanpa minyak. Ini ada gambaran seorang ulama, ya. Orang yang tidak sabar bagaikan lentera tanpa minyak. Ya, maksudnya bagaimana sabar itu adalah cahaya. Ya, ketika seseorang yang mengalami kesedihan, mengalami seseorang sedih, itu kan seperti kita mengantarkan kita kepada sebuah kegelapan. Sedih, gitu ya. Orang merasa, aduh gimana lagi, gelap, mentok, gitu. Nah, bukankah kemaksiatan yang dilakukan itu akan mengantarkan kepada kegelapan? Bukankah permasalahan itu juga adalah kegelapan? Maka sesuatu yang bisa menghilangkan dari kegelapan itu adalah cahaya. Sehingga kalau kita menghadapi kesulitan, cahaya itu adalah berupa kesabaran dalam diri kita untuk menghadapinya. Itulah poin pertama, nasta'inu bisabri. Ketika menghadapi berbagai ujian itu, kita harus sabar. Di dalam surat As-Saffat, satu amalan yang tidak ada batasannya, innama yuwaffas sabirun lahum ajrun ghairu hisab. Hanyalah balasan bagi orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak terbatas. Kalau ada hitungan 1 sampai 10, 10 itu adalah batasnya. 1 sampai 1000, 1000 ujungnya. Sampai 1 miliar, 1 miliar itu ujungnya. Tapi kalau bighairi hisab, tanpa batas, tanpa bisa dihitung, hanya Allah yang bisa menentukan balasannya. Menunjukkan betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW bahkan bersabda di dalam sebuah hadis, bagaimana orang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Rasul menyebutkan arba'un man utiyahullah faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 golongan yang akan mendapatkan, siapa yang diberikan 4 perkara, 4 golongan itu, maka dia diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan salah satunya Rasul menyebutkan wal jismu 'alal bala'i sabirun. Jiwa yang ketika dia diuji, dia menghadapi ujian, maka dia mampu sabar dalam menghadapi ujian itu. Nah, itulah yang merupakan pokok dari amalia kita ketika kita mampu sabar menghadapi ujian yang datang menimpa kita. Karena sudah pasti akan banyak ujian, baik lapangan, kesempitan, kemudahan, atau kesusahan. Semua itu adalah ujian yang datang dari Allah buat kita. Yang kedua, bisobri wassalat, dengan sabar dan sholat. Kenapa harus sholat? Sholat ini adalah komunikasi kita yang terbaik dengan Allah. Dalam hadis, ketika engkau marah, ketika engkau menghadapi masalah, maka ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Kalau sholat akan menghilangkan marah, maksudnya adalah justru dengan sholat kita akan reda marah kita, karena kita memasrahkan segala urusan, segala perkara yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita pasrahkan kepada Allah yang memiliki semua urusan, yang mengatur semua masalah, yang memiliki semua perkara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita adukan kepada Allah lewat salat-salat kita. Ya, sampai ada istilah di luar mahrudan di masjid matiis. Maksudnya kalau di luar banyak masalah, gerak, panas, banyak urusan, ya masuk ke dalam masjid salat. Itu memberikan ketentraman, ketenangan, wabil khusus kepada hati kita yang lebih tenang, disirami dengan pertolongan Allah dalam hidup kita. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan lewat salat inilah insya Allah segala urusan, masalah-masalah kita akan diberi jalan keluar. Karena kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan kemudahan, jalan keluar dari setiap masalah kita kecuali ketika kita ditolong oleh Allah. Dan pertolongan itu datang ketika kita sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, siapa yang layak ditolong adalah mereka yang memang menurut Allah layak mendapatkan pertolongannya. Dan itu bisa kita undang pertolongan Allah lewat salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau salat wajib sudah barang tentu menjadi hal yang tidak usah kita pertanyakan. Artinya itu wajib, nggak boleh kita tinggalkan. Tapi mestinya juga kita meningkatkan dengan amalan-amalan sunnah kita. Apakah qiyamul lail, atau salat tahajud, apakah salat duha, qobliyah ba'diyahnya tidak lepas. Ketika setelah wudhu kita syukur wudhu. Nah, amalan-amalan sunnah ini
insya Allah juga akan membantu, memperkuat untuk datangnya pertolongan Allah kepada kita semua. Para penanya yang budiman dimanapun berada, salat juga menjadi warisan terbaik daripada Rasul kita, termasuk Rasul-Rasul terdahulu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa meminta kepada Allah meninggalkan anak dan keturunannya di lembah Mekah, maka Ibrahim meminta, Rabbana liyuqimus shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan mereka dari keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi ini akan menjadi jalan keluar, menjadi jalan pertolongan Allah bagi kita ketika menghadapi berbagai persoalan-persoalan tadi, diantaranya kita dengan mendirikan sholat. Itulah dua hal sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat ketika kita menghadapi berbagai ujian sebagai orang beriman. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Termasuk sabar ini adalah juga sabar ketika kita taat, ya, tidak hanya dalam menghadapi ujian tapi dalam taat. Untuk bangun malam itu tidak mudah kecuali kita sabar menghadapi ngantuk, melawan ngantuk, melawan lelah dan sebagainya. Datang ke masjid perlu kita juga kesabaran dalam taat. Untuk menuntut ilmu, mendengarkan ilmu perlu sabar, duduk, mendengar, memahami. Hal yang membutuhkan kesabaran juga. Tidak hanya ketika menghadapi berbagai ujian, termasuk sabar juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para penonton yang budiman, silakan Kang, kita undang, masih ada waktu untuk dialog lewat radio kita ini, silakan. Baik, kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 022 2017 076 bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim. Dan bagi Anda yang sudah tersambung sahabat MK, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Silakan sahabat MK bagi Anda juga yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222017076. Baik Ustaz, sambil menantikan penelpon mungkin ada informasi yang akan ditambahkan, silakan Ustaz. Ya, sambil menunggu silakan ya, kalau yang akan bergabung. Saya ulang tadi informasi dari A untuk pendaftaran sekolah baik tingkat SMP, bahkan dari TK ini ya, TK, SMP, SMA, SMK ya. Yang SMP Putri sudah penuh nih, mohon maaf. Jadi yang mendaftar mungkin baru bisa menunggu ya, bisa inden. Tapi yang target jumlah sudah terpenuhi. Tinggal SMP Iwan kurang beberapa lagi, silakan bisa ke Eko Pesantren Darut Tauhid. Kemudian ada SMA di Eko Pesantren ya. Ini SMA Khodimul Umat. Terus menghafal Quran bisa di 022 877 82961. Ini kalau tidak bisa langsung ke Eko Pesantren bisa telepon dulu boleh ya. 022 877 82961 877 82961. Ini untuk SMA Khodimul Umat Eko Pesantren Darut Tauhid ya. Silakan manfaatkan karena kita membutuhkan sekolah yang menjadi jalan anak-anak kita dekat dengan Allah, menjadi jalan anak kita mengenal Allah, menjadi jalan mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Dan tentunya sebagai orang tua kita titipkan kepada sekolah yang bisa membantu untuk bisa mengarahkan putra putri kita pada hal tersebut. Ada yang masuk, silakan Kang. Sudah yang bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bapak siapa di mana Pak? Dengan Yono di Bekasi, Ustaz. Ya, sahabat Bapak Yono di Bekasi, boleh dikecilkan terlebih dulu volume radionya Pak? Iya, baik. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya soal tadi ujian dan azab itu, Ustaz ya. Ada dua pertanyaannya. Bagaimana kita membedakan antara azab dan ujian, Ustaz? Lalu apa sih yang menyebabkan kita diuji? Apa juga yang menyebabkan kita diberi azab itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih, saya dengar lewat radio jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa.
bagus sekali dan tentu mewakili yang lain mudah-mudahan dan melengkapi dari pembahasan kita. Ya, pertama tadi apa atau bagaimana cara kita membedakan apakah ini ujian atau azab buat kita, khususnya ketika kita diberikan ke lapangan. Ya, oh harta mudah, urusan gampang, masalah bisa dengan selesai dengan mudah. Apakah ini justru ujian dari Allah, semuanya dimudahkan, atau justru akan membawa azab? Karena dengan itu semua kita justru menjadi tambah sengsara, tambah terus merasa kurang dan sebagainya. Nah, kita harus lihat Pak, sejauh mana semua itu menjadi jalan dekat dengan Allah atau tidak. Itu pertama, ya. Karena ada yang disebut dengan nikmat, ada istidroj, ya. Bagaimana nikmat? Nikmat itu apabila semua karunia itu menjadi jalan dekat dengan Allah, itu jadi nikmat. Tapi kalau semua kenikmatan, kemudahan itu justru membuat semakin jauh dari Allah, maka itu istidroj. Ya, kemarin sudah sempat dibahas dari Jumat ya tentang istidroj, tapi saya ulangi sedikit. Ibnu Athaillah dalam kitabnya mengatakan apabila seseorang engkau berat di dalam ketaatan, jadi apabila engkau merasa berat untuk taat beribadah serta tidak menemukan kenikmatan dalam hatimu, sementara dirimu merasa ringan bermaksiat dan menemukan kemudahan untuk berbuat maksiat, menikmati maksiat itu, maka ketahuilah bahwa engkau sedang ada dalam keburukan. Ya, itu kata Imam Athaillah. Sehingga beliau menambahkan hati itu bagaikan sebatang pohon yang apabila dia tidak disirami dia akan terus mati. Ya, artinya setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu hakikatnya adalah musibah. Hakikatnya itu adalah keburukan buat kita. Maka berhati-hati ketika kita diberi aneka kesenangan, kemudahan dalam banyak hal, akan ketaatan kita bertambah, ya, kita diberikan kesenangan, kemudian dalam banyak hal, akan tetapi ketaatan kita tidak bertambah, akan tetapi justru taat kita berkurang dan semakin akrab dengan kemaksiatan, boleh jadi itu adalah istidroj. Jadi istidroj itu artinya mengulur-ngulur. Allah akan menghukum kita, tapi Allah biarkan kita tidak dihukum, diberikan terus kemudahan dalam keburukan, sehingga azabnya lebih berat, hukumannya lebih besar. Ya, atau bisa jadi disebut dengan imla. Imla itu penangguhan. Jadi sesuatu yang akan diturunkan tapi Allah tangguhkan. Karena sajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4445. Ya, karena sajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami biarkan mereka, kami berikan kenikmatan, diulur-ulur untuk diberikan azab agar pada sisi yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum, tetapi kemestian sesuatu yang akan terjadi kepada mereka. Wa umli lahum inna kaidi matin, sesungguhnya janjiku itu tidak akan menyalahi, janjiku sangat kuat. Jadi hati-hati ketika kita diberikan kemudahan, kenikmatan, jangan-jangan itu menjadi istidroj. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, apabila engkau melihat Allah memberi seseorang hamba kelimpahan dunia atas maksiatnya atau apa yang dia suka, maka ingatlah sesungguhnya itu adalah istidroj. Jadi harus kita membedakannya bagaimana kalau kenikmatan, kelapangan atau kesempitan menjadi jalan dekat dengan Allah, maka kelapangan atau kesempitan, ujian itu adalah sesungguhnya karunia untuk kita dekat dengan Allah, nikmat dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita diberi kelapangan, kemudahan, termasuk juga diberi kesempitan, tapi makin jauh dengan Allah, maka itu menjadi musibah buat kita. Begitu Pak, ya. Bahkan mungkin tidak musibah lagi, bisa jadi azab buat kita kalau kita tidak kunjung ingat kepada Allah, dekat dengan Allah, padahal kita sudah diberikan berbagai ujian-ujian olehnya. Bahkan juga diberi nikmatnya, tapi makin lupa kepada Allah. Kemudian Rasulullah juga membacakan surat Al-An'am ayat 44, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan
sehingga jika mereka bergembira, kemudian konyol-konyol diberikan siksaan kepada mereka dan mereka terdiam putus asa. Ini sebuah kondisi yang Rasulullah sampaikan, bahwa ada orang-orang yang diberi nikmat, dia bahagia, dia senang-senang dengan nikmatnya, tapi kemudian seketika Allah hancurkan dengan azabnya. Na'udzubillah. Jadi itu cara mendeteksinya, mana nikmat, mana ujian. Kalau tambah dekat dengan Allah, semuanya ujian itu menjadi pengangkat derajat dan kemuliaan. Tapi kalau makin jauh, nah itu semua adalah menjadi musibah atau bahkan menjadi azab bagi kita. Begitu Pak, silakan yang lain. Baik, kami undang kembali sahabat MK di pagi hari ini bagi Anda yang bergabung di 022-2017-076, di 022-2017-076. Sudah ada bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Mami di Purworejo. Dari Purworejo, silakan Ibu. Iya, mau nanya ini. Ada Bu Mami Purworejo pakai radio apa ini? Oh, Dari Solo ya? Sinamas. Oh iya, silakan Bu. Iya. Iya. Mau nanya ini, adakah sholat qodho? Kan ada orang sakit, kemudian dia kan nggak menjalani sholat karena sakitnya, kemudian dikasih tahu nasihat bahwa bisa itu qodho sholat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Pertanyaan tentang qodho sholat. Ada sebuah hadis dari Rasulullah, amarana biqodho'is shaum wala biqodho'is shalat. Kata Rasulullah, kami memerintah untuk mengqodho saum dan tidak mengqodho sholat. Artinya sholat ini tidak bisa diqodho, ya. Jadi kemarin, tidak sempat sholat nih, lupa, udah hari ini ditutup sholat duhurnya jadi 2 kali karena kemarin sholat duhur terlewat. Nah, itu tidak bisa, ya, karena sholat ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sepanjang kita masih ingat. Selalu qaiman, sholat sambil berdiri, fa'ilam yastati faqaidan, tidak sanggup bisa sambil duduk. Fa'ilam yastati, tidak sanggup fa'ala janbin, bisa sambil berbaring. Tidak sanggup juga fabi isyaratin, sambil terlentang dengan isyarat. Artinya selama masih ingat, maka sholat itu wajib dilakukan kondisi apapun. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya. Nah kemudian bagaimana? Dulu saya lupa, sering meninggalkan sholat. Dulu belum sadar, sholat itu semaunya aja, waktunya juga seenaknya. Kalau malah sholat enggak bisa diqodho, tidak. Ini tidak bisa. Pertama, kita tidak pernah tahu dan tidak tahu mungkin berapa lama, berapa banyak sholat yang sudah kita tinggalkan. Yang kedua, memang tidak diperintah oleh Rasul. Jadi bagaimana kalau dulu pernah meninggalkan sholat? Tobat saja dengan tobatan nasuha. Karena sholat ini dosa besar, kita tobat kepada Allah yang Maha Pengampun dan jangan diulangi lagi. Kalau dulu karena ketidaktahuan, karena kebodohan, sekarang sudah tahu, maka tutupi ibadah itu sebaik mungkin, perbaiki dan ikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah itu tentang qodho sholat. Jadi tidak ada qodho sholat, ya. Silakan diisi tobat saja dari sesuatu yang pernah kita tinggalkan, dari sholat yang pernah kita tinggalkan di waktu-waktu yang lalu. Yang sakit bagaimana? Dalam keadaan sakit rukhsah, ya, artinya tidak usah berwudu, bisa tayamum keringanannya. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Itu menunjukkan keringanan rukhsah dari Allah dan Rasulnya, bahwa sholat memang tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan saum, ya, puasa Ramadan kita batal, maka kita boleh membayar di luar, ya. Ayyam ma'dudat, di hari-hari yang berbilang itu, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka ditunaikan di hari-hari yang lain. Ketika wa in kuntum marda aw ala safarin, ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka kita bisa mengganti hari-hari yang tidak saum itu dengan qodho di luar bulan Ramadan. Begitu Bu, ya. Semoga ini bisa dipahami dan kita mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Karena lewat salat ini kita mendapatkan amal yang utama, dan lewat salat ini termasuk pembahasan kita yang kedua tadi, bahwa selain sabar adalah salat yang akan menjadi penolong dalam hidup kita, menjadi pembawa kemudahan, menjadi
mudahnya pertolongan, datangnya pertolongan Allah kepada kita. Silakan yang lain. Baik, sudah ada bergabung kembali di line telepon di 0222017076. Penelpon terakhir di pagi hari ini kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ronde silakan. Maulanya Pak. Ya, dari Cilacap, silakan Pak. Begini, apa iman seseorang belum sempurna? Baik, mohon maaf Pak. Sama apa? Teleponnya terputus-putus Pak. Boleh diulangi kembali Pak? Didekatkan dengan mikrofonnya. Oh ya begini. Apakah iman seorang muslim sempurna ikut apa rekor? Mohon maaf, line teleponnya terputus-putus. Nampaknya. Iya. Ya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Sekarang lebih jelas. Silakan. Ya, bagaimana iman seorang muslim kalau belum ikut jamaah itu belum bisa dikatakan sempurna begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh maaf agak terputus, saya tidak bisa menangkap. Tapi pertanyaan tentang iman tadi ya. Bagaimana supaya iman kita sempurna? Mungkin begitu ya. Betul, Ustaz. Jadi iman kita ini naik turun sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Rasul bersabda al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita bertambah dan berkurang. Al-yazid bil ta'ah wal yanqus bil ma'siyah. Membuat bertambah itu kalau kita bertambah ketaatan kita. Lalu membuat iman kita naik kalau bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Wal yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Hati-hati kalau kita sudah terbiasa dan sangat mudah untuk bermaksiat, maka di situ kita sedang melepaskan keimanan-keimanan kita. Dan terus akan berkurang. Nah, sebaliknya akan bertambah dengan taat. Apa ketaatan? Ibadah, ini ketaatan. Menuntut ilmu bentuk ketaatan. Menolong orang bentuk ketaatan. Menjalin silaturahmi bentuk ketaatan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin meningkat ketaatan kita, insya Allah iman kita semakin bertambah. Ya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa yang menguatkan iman ini hanya Allah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang anzala sakinah, menurunkan ketenangan, ketentraman ke dalam hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma imanihim. Kemudian Allah menambahkan iman-iman mereka. Iman ma imanihim. Iman dengan iman-iman yang lain mereka. Artinya penguatan iman, meningkatnya iman dengan ketaatan kepada Allah yang kemudian Allah turunkan kepada hamba tersebut. Jadi dua nih, kita minta kepada Allah agar terus ditingkatkan keimanan kita. Yang kedua juga kita ikhtiar dengan ibadah-ibadah kita agar makin dekat dengan Allah sehingga kita termasuk kepada orang yang layak ditingkatkan keimanan kita, dikokohkan, diteguhkan keimanan kita. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ini diantara doa yang dicontohkan Rasul. Wahai yang membolak-balik hati, kuatkan hati kami dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, kita minta juga kepada Allah agar ditetapkan dalam ketaatan kepadanya. Itulah sumber keimanan. Ketika taat kita meningkat, maka insya Allah iman kita juga meningkat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita lewat udara di pagi hari ini. Semoga kita semakin taat kepada Allah dengan ibadah kita dan kesabaran kita menghadapi ujian yang menjadi jalan pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi informasi bagi yang akan mendaftar baik SMA maupun SMK, silahkan bisa datang ke pesantren Bertauhid. Sekolahnya boarding school, akan ditutup kalau kuotanya sudah terpenuhi ya. Untuk SMK di 200 5132 022 200 5132. Sementara SMA yang tadi pesawat teleponnya ke 022 877 82961. Semoga kita memiliki generasi yang lebih baik dari kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana
وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ودعوانا يا الله وكل أعمالنا الصالحات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.